Selamat sore, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar bimbingan dan refleksi buku harian Santa Faustina pada sore hari ini bersama Pastor Agustinus Yul. Kami persilakan Pastor untuk memulai Dalam, dengan pembukaan. dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, tilinglah kami dari surga, kami yang berkumpul saat ini untuk mendengarkan sabdamu dan ajaranmu melalui Suster Faustina. Berkatilah kami satu persatu, bukalah hati kami agar mengerti apa rencanamu untuk kami selanjutnya. Amin. Buku Harian Santa Faustina nomor 289. Saat-saat yang paling membahagiakan bagiku adalah ketika aku sendirian bersama Tuhanku. Dalam saat-saat seperti itu, aku mengalami keagungan Allah dan kepapaanku sendiri. Pernah Yesus berkata kepadaku, "Jangan heran kalau engkau kadang-kadang dituduh secara tidak adil. Aku sendiri yang pertama meminum piala penderitaan yang tidak semestinya ini karena cintaku kepadamu." Kami persilakan Pastor untuk membawakan perenungan. Saudara-saudari yang terkasih, Faustina berkata, ada saat-saat yang paling membahagiakan, yaitu ketika kalau ia itu berada sendirian. Dalam kesendirian itu, ia bisa mengalami betapa agungnya Tuhan. Dan juga saat ini mengalami kepapaan dirinya sendiri. Sebenarnya keinginan dari Suster Faustina itu, ini memang dirindukan oleh setiap orang yang berkehendak baik. Setiap orang yang berkehendak baik, mereka rindu akan kebersamaan bersama dengan Tuhan. Dalam hal itu mereka menjadi tenang, tenteram, bersatu dengan Tuhan, diresapi oleh Tuhan, dan bergaul dengan Dia seerat-eratnya. Kita melihat orang-orang kudus dan kita sekalian yang berkehendak baik mempunyai perasaan seperti itu. Hal ini disebabkan karena mereka itu ingin merasakan betapa agungnya Tuhan, betapa kayanya Tuhan, betapa Tuhan itu manis adanya. Sehingga pergaulan dengan Tuhan itu tak henti-hentinya ingin mereka rasakan. Entah dalam doa, juga di dalam karya. Misalnya ada seorang kapusin, namanya Felix dari Cantalice. Felix Cantalice dalam biara ditugaskan untuk minta-minta sedekah bagi saudara-saudaranya di kota Roma. Dan ia selalu dari pintu ke pintu, ia minta sesuatu dari orang untuk saudara-saudaranya di rumah. Apa yang orang lain berikan kepada dia, ia selalu mengucapkan Deo gratias. Artinya terima kasih kepada Tuhan. Dan hal itu membuat
orang-orang yang sekitarnya memanggil dia Bruder Deo Gratias. Sepanjang dia itu meminta dan begitu pulang ke biara, rosario selalu ada di tangannya. Ia selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Apapun yang diberikan orang, ia ucapkan syukur kepada Tuhan. Deo Gratias. Inilah yang dialami dalam hidupnya sehari-hari. Banyak orang juga yang hidup rindu akan Tuhan. Ia itu ingin bahwa pertemuannya dengan Tuhan selalu membuat dia tidak tahan untuk terharu kepada Tuhan. Sambil menangis, mereka itu bersyukur kepada Tuhan. Menangis bukan karena sedih, menangis karena mereka bahagia bersama dengan Tuhan. Maka mereka ini senantiasa sujud menyembah pada Tuhan. Hati mereka bergembira, persis yang Suster Faustina rasakan. Orang-orang kudus yang mencari Tuhan, mereka terfokus pada keagungan Tuhan. Segala-galanya yang Tuhan buat untuk mereka. Karena Tuhan hanya berkarya untuk kita. Karena Allah mencintai kita. Allah sangat mengasihi kita. Tak seorang pun ingin dia lupakan. Malah terlebih dahulu dari kitab suci, kita pun dengar bahwa Kristus berani berkorban segala-galanya untuk kita. Ia bersengsara begitu hebat. Kadang-kadang sakitnya melebihi daripada kemampuan manusia. Tapi Yesus seperti anak domba, tidak mengembik. Ia menerima segala-galanya untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Kristus tahu semua yang diperbuatnya atas keinginan Bapa untuk manusia, untuk menebus manusia, dan mengangkat kita sekalian itu ke surga. Itu luar biasa. Dan di sinilah kita melihat, kita mulai mengalami keagungan Tuhan. Seperti Suster Faustina merindukannya. Dalam kesendirian itu, ia merasakan keagungan Tuhan. Kok Tuhan itu begitu baik kepada saya? Merenungkan segala-galanya itu atas kebaikan Tuhan. Manusia yang rindu akan Tuhan mulai sadar juga betapa jauhnya manusia itu dari Allah. Betapa kerdilnya cinta manusia terhadap Tuhan. Tuhan telah berbuat sedemikian besar kepada kita. Tapi sayang, balas manusia kepada Tuhan sangatlah sedikit. Itulah juga menjadi devosi kepada hati kudus Yesus. Maria, Tuhan minta kepada Maria Margareta Alacoque. Dia memperlihatkan cintanya melalui hatinya, hati Yesus. Inilah hati yang penuh dengan kasih, yang sungguh mengasihi manusia. Tapi hanya sedikit manusia yang tahu membalasnya. Karena itu timbullah juga devosi kepada hati kudus Yesus. Devosi itu ingin memulihkan cinta kasih Tuhan kepada Tuhan sendiri. Kita melihat manusia dalam kesendirian itu merasakan keagungan Tuhan. Serentak dia juga menyelami betapa kecilnya cinta kasihnya terhadap Tuhan.
betapa papanya manusia ini terhadap Tuhan. Memang manusia seringkali menjadi debu. Debu yang tidak bisa membanggakan dirinya. Satu-satunya inilah yang harus manusia banggakan. Bahwa dia itu debu. Tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan, ia tidak sanggup berbuat apa-apapun. Jadi, apa yang dirindukan oleh Suster Faustina? Kesendiriannya. Dalamnya ia bisa merasakan keagungan Tuhan sekaligus juga kepapaannya sendiri. Itulah terjadi bagi setiap orang yang ingin dekat kepada Tuhan dan ingin mencari Tuhan. Dan begitulah setiap orang yang ingin dekat dengan Tuhan akan mengalami juga gejolak seperti yang Suster Faustina rasakan. Satu kali di gereja Porciuncula dekat kota Assisi di Italia. Di dalam gereja itu ada sebuah gua agak gelap. Dan di dalam gua itu ada satu patung Santo Fransiskus. Dan patung Santo Fransiskus itu sedang menangis. Dan karena itu juga kita melihat waktu Fransiskus hampir meninggal dunia, matanya hampir jadi buta. Begitu banyak yang menangis dan menangis. Apa yang dia tangiskan? Di dalam goa yang sempit itu, sendirian, ia mengalami Allah yang maha agung, yang maha dahsyat, manisnya seorang Tuhan. Dia juga merenungkan betapa kecilnya dosa-dosanya yang banyak yang membuat semua kesengsaraan Kristus. Ia menangis karena dosanya. Ia buat silih juga atas dosa-dosanya. Fransiskus, orang kudus yang mencari dekatnya dengan Tuhan, ia mengalami persis apa yang Suster Faustina rasakan. Kemudian diceritakan dalam hidup Santo Fransiskus, ada seorang saudara yang bernama Bernardus Quintevale. Bernardus Quintevale itu ada seorang bangsawan di kota Assisi. Melihat perubahan dari Santo Fransiskus, meninggalkan kekayaan, mengikuti kemiskinan, bergaul dengan orang-orang kecil, dan setia kepada orang-orang yang miskin. Sebelum Bernardus Quintevale memilih Fransiskus menjadi bapak rohaninya, semalam malaman waktu Fransiskus bermalam di rumahnya, ia melihat dengan mata kepala sendiri. Fransiskus berdiri, berlutut di lantai, mengangkat tangannya ke atas. Dan dia cuma berkata, Deus meus et omnia. Tuhanku dan segalanya. Deus meus et omnia. Itulah kata yang terus-menerus diulangi Fransiskus sampai esok hari. Siapakah engkau ya Tuhan? Siapakah aku? Engkau Tuhan yang maha agung, maha dahsyat. Siapakah aku? Aku ini cacing saja, debu di muka mata. Bernardus Quintevale mendengarkan doa Fransiskus, menyaksikan keajaiban itu. Ya, ia ingin bersama dengan Fransiskus juga
ingin merenungkan keagungan Tuhan dan kebapaan dari dirinya. Akhirnya ia memutuskan bahwa Yesuslah, Fransiskuslah menjadi idolanya. Saat-saat seperti itu, orang-orang sampai kepada puncak doanya. Orang mau dekat dengan Yesus, ia akan mengalami puncak doanya. Tuhan yang Maha Agung, kebapaan dirinya. Inilah saudara-saudari yang dialami oleh Suster Faustina. Ia ingin saat yang sunyi, rindu akan saat yang sunyi, karena di dalamnya ia bisa merenungkan keagungan Tuhan dan juga sekaligus kebapaan manusia. Semoga kita semua yang mengikuti Suster Faustina dapat meneladan juga hidupnya. Amin.